Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama-sama di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Tentunya saudara sudah diberkati dalam pujian, penyembahan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa, haleluya. Dan saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, menerima setiap penuntunan dan perkataan Tuhan yang luar biasa, kita minta, kita percaya bahwa biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, biarkan Roh Kudus yang menyingkapkan segala sesuatunya bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami hari ini, di mana kami sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Saatnya kami akan masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Aku yang menyampaikan firman Tuhan, dipimpin dalam pengurapan Tuhan, otoritas wibawa ilahi daripadaku, dan juga sederhanakan setiap kata kalimat bahasa ini, agar semua kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, judul hari ini, kalau saudara siapkan catatan saudara, adalah tentang penyembahan adalah ketaatan, bukan kreativitas. Saya ulangi, penyembahan adalah ketaatan, bukan suatu kreativitas. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain. Ini kisah tentang Kain dan Habel ya saudara ya. Bagaimana peristiwanya tentunya kita sudah paham. Tapi saya bacakan lagi dari ayat ini. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kisah Kain dan Habel merupakan kisah yang setiap orang Kristen mengetahuinya, mulai dari anak-anak sampai para kaum senior. Ada berbagai penjelasan yang melatar belakangi mengapa hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, sedangkan pemberian Kain itu ditolak. Nah, setiap kisah yang dituliskan di dalam Alkitab itu selalu memiliki makna yang dapat menolong dan menjaga setiap orang percaya dari segala tipu daya dunia ini. Sejak kecil, saya gemar membaca kisah dari tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Selalu ada insight atau petunjuk yang Tuhan singkapkan di dalamnya. Itu sebabnya hari ini ada hikmat yang juga Tuhan mau singkapkan bagi setiap kita. Yang pertama ini dia, mengapa persembahan Habel yang diterima, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5, ada beberapa hal yang menjadi petunjuk. Yang pertama adalah motivasi dari hati yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 pada ayat yang keempat menjelaskan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya begini, Habel memberi dengan iman dan hati yang tulus. Sedangkan Kain tampaknya hanya sekedar memberi tanpa ketundukan hati. Itu yang pertama, alasan motivasi ini. Yang kedua, tentang kualitas persembahan. Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya karena Habel adalah seorang pengembala
pengembala ternak. Ya kan? Itu yang dilakukan. Habel memberikan yaitu anak sulung dari kambing dombanya, serta dikatakan lemaknya. Apa maksudnya lemaknya? Nah, lemak itu artinya adalah bagian terbaik. Ya, bagian terbaik. Jadi mungkin kalau ada orang yang berat badannya cukup lumayan, banyak lemaknya, berarti banyak yang terbaik di dalam diri dia, begitu ya. Saking terbaiknya malahan cepat selesainya hidupnya gitu ya. Nah, sedangkan Kain itu hanya disebut membawa hasil tanah tanpa ada penekanan kualitas terbaik. Nah, ini menunjukkan bahwa persembahan Kain kemungkinan bersifat asal saja memberi. Bukan persembahan yang diberikan dengan pemilihan, artinya terpilih gitu loh. Ngasihnya hal-hal yang dipilih khusus gitu. Tampaknya tidak dijelaskan seperti itu. Nah, alasan yang ketiga adalah keselarasan dengan prinsip korban penebusan. Maksudnya adalah apa? Pada masa Kain dan Habel, korban binatang itu melambangkan penebusan dosa melalui darah. Itu adalah bayangan dari korban Kristus. Habel mempersembahkan korban yang berdarah sesuai dengan pola yang Tuhan telah lakukan. Masih ingat tentunya di dalam kitab Kejadian 3 pada ayat 21. Pada saat Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi dosanya Adam dan Hawa. Berarti ada binatang yang dibunuh dan ada darah yang dicurahkan pada saat itu. Nah, itulah yang dikopi, itulah yang dilakukan oleh Habel. Habel melihat kepada hal tersebut. Nah, Kain, dia datang membawa hasil tanah. Ya, yang sebenarnya juga bisa dipersembahkan hasil tanah. Bukan berarti hasil tanah tidak bisa dipersembahkan. Itu bisa. Karena di zaman Musa ada korban sajian. Zaman Musa itu ada korban sajian, itu korban hasil tanah. Tetapi mungkin tidak sesuai apa yang Kain bawa, itu tidak sesuai dengan momen dan tujuan persembahan pada saat itu. Yaitu tujuan saat itu adalah pendamaian dosa yang tentunya itu memerlukan korban pencurahan darah. Nah, yang keempat, saudara, kita bisa melihat sikap hati setelah ditolak. Masalahnya di sini. Ketika Kain ditolak, kita lihat sikap hatinya setelah ditolak. Reaksi Kain ketika persembahannya tidak diindahkan atau tidak diterima oleh Tuhan adalah apa reaksinya? Dia panas hati dan mukanya muram. Ini mengkonfirmasi bahwa Kain lebih peduli pada pengakuan diri daripada berusaha mencari tahu tentang kehendak Tuhan. Nah, ini alasan-alasan tadi kenapa persembahan Kain ditolak, kenapa persembahan Habel yang diterima. Itu alasan-alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita pelajaran bagi orang percaya masa kini. Tadi penjelasan tentang mengapa Habel yang diterima persembahannya, kenapa Kain tidak. Nah, sekarang kita melihat pelajarannya bagi orang percaya masa kini. Yang pertama, Tuhan itu melihat hati lebih daripada pemberian. Garis bawah di sini. Tuhan melihat hati lebih daripada apa yang mampu kita berikan sama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pada pasal 16 pada ayat yang ke-7. Tuhan berkata sama Nabi Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat kepada hati. Nah, kita tentunya masih ingat bagaimana Nabi Samuel itu diutus ke rumahnya Isai untuk mencari calon pengganti Raja Saul. Dalam pemandangan Nabi Samuel, penampakan fisik lahiriah kakaknya Daud itu cocok untuk dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Tetapi Tuhan itu lebih melihat kepada hati, bukan kepada sekedar tampilan luar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saat memberi persembahan, saat kita melakukan pelayanan, atau pada saat kita beribadah, Tuhan itu sebenarnya menilai motivasi dan kesungguhan daripada hati kita. Bukan hanya tentang nilainya yang secara materi, yang mungkin orang bisa lihat. Pada saat kita berdiri di depan kan orang kita pelayanan, orang bisa lihat dengan matanya. Pada saat kita memberi, orang bisa melihat, ya itu baik. Tapi Tuhan jauh lebih melihat kepada prinsip atau motivasi yang ada di dalam hati kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, pelajaran yang kedua, saudara bisa lihat di sini. Memberi yang terbaik
bukan yang tersisa. Kenapa demikian? Karena Habel, dia memberi yang sulung. Dia memberi yang terbaik. Nah, prinsip ini menantang Anda dan saya. Menantang setiap kita orang Kristen. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan prioritas utama bagi Tuhan. Baik itu melalui waktu, talenta, maupun harta. Bukannya malahan sisa waktu yang kita kasih. Banyak orang kan, ya kalau saya ada waktu deh saya ke gereja. Ya kalau saya ada waktu deh saya melayani. Ya kalau saya ada waktu deh saya mau beribadah dan lain sebagainya. No, bukan sisa waktu. Bukan sisa tenaga. Atau juga bukan uang sisa. Karena salah satu values yang ada di Zion Church adalah tentang excellent. Artinya, kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita harus melakukan yang biasa-biasa saja? Sedangkan Tuhan sudah all out bagi manusia dalam penebusannya di atas kayu salib. Ini jadi persoalan. Banyak orang Kristen ke gereja sekedarnya saja. Padahal saudara harus pahami, ada begitu banyak orang Kristen yang susah untuk beribadah. Yang susah untuk mau menyembah Tuhan. Kalau sekarang Anda dan saya, kita bisa beribadah di tempat gereja kita saat ini. Kita bisa menyembah Tuhan. Ayo datang, jangan terlambat ke gereja. Datang before time. Ayo menyembah dengan serius. Ayo kita sungguh-sungguh melakukannya. Ayo kita bergairah di dalam ibadah tersebut. Saya kasih tahu, di mana kita beribadah kita enjoy, kita ada tempat dikasih. Karena sekali lagi ada begitu banyak orang Kristen yang kesulitan untuk bisa beribadah dengan tenang. Masa-masa ini sekarang masa-masa yang sulit dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara ada kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan, diberikan tempat dan waktu yang luar biasa, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Yang ketiga, bertindaklah sesuai kebenaran. Bukan bertindak karena tradisi. Hubungan dengan Tuhan itu bukanlah ditentukan oleh kreativitas kita, tapi oleh ketaatan kepada kehendaknya Tuhan. Kisahnya Kain dan Habel ini, Kain mungkin berpikir yang penting memberilah. Tetapi di sini Tuhan punya pola dan prinsip kebenaran. Ini bedanya. Saya juga seringkali ketemu dengan orang yang jualan. Udahlah, yang penting masuk perut juga. Mau bikinnya higienis atau tidak higienis gitu kan, mau bikin konsepnya kelihatannya bersih atau tidak bersih, makan juga masuk ke perut juga. Tapi kalau saya bersama dengan istri saya tidak mau seperti itu. Bagi saya selalu punya prinsip begini, kalau kami sendiri tidak mau makan, ya kami tidak akan kasih itu buat orang. Kalau sesuatu buat kami juga tidak nyaman dan tidak baik, kenapa kami harus kasih buat orang? Kami harus ambil itu seperti halnya kami. Jadi artinya saya harus punya pola ini, bahwa nggak sekedar memberi, tetapi harus dengan pola, dengan prinsip kebenaran. Ingat, Tuhan punya pola dan prinsip kebenaran. Orang percaya dipanggil untuk memberi dan beribadah juga sesuai dengan firman. Kita beribadah bukan hanya karena faktor kebiasaan. Oh ya, katanya orang Kristen harus ibadah, ya udah deh saya ibadah. Katanya harus berdoa, ya udah saya berdoa. Katanya orang Kristen harus memanggil nama Yesus, ya udah saya memanggil nama Yesus. No, bukan kebiasaan. Yang keempat, kendalikan hati sebelum dosa menguasai. Ini dia. Ingat baik, kendalikan hati kita sebelum dosa menguasai. Dalam Kejadian 4 ayat 7, di situ adalah peringatan yang relevan. Firman Tuhan yang mengatakan dosa mengintip di depan pintu, ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, setiap kita pastinya berhadapan dengan pencobaan. Seperti godaan marah, iri, kecewa, benci, dan segala bentuk godaan kedagingan. Itu selalu menunggu momen-momen lemah kita. Setiap kita ada kalanya mengalami kelemahan. Dan ini kunci kemenangan yang dapat Anda lakukan, yaitu pada saat lemah, segera ambil firman Tuhan. Abaikan segala perasaanmu yang tidak nyaman, abaikan itu. Renungkan firman-Nya dan biarkan Roh Kudus menguasai hati. Agar apa? Agar kita tidak jatuh di dalam jebakan dosa tersebut. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kelima, saudara, iman adalah dasar segala persembahan kita. Nah, persembahan yang diterima Tuhan itu selalu lahir dari iman. Anda bisa lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Tanpa iman,
pemberian itu menjadi sekedar formalitas tanpa nilai rohani. Penyembahan yang benar itu selalu berakar pada penyataan Allah, bukan sekedar karena kita punya niatan baik. Ibrani 11 ayat 6 menyatakan dengan jelas, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, disinilah saudara kasih Tuhan, berarti sekarang kita paham bahwa kita menyembah bukan karena kita kreatif, tapi kita menyembah karena kita mau taat sama Tuhan. Kita bukan mengatur apa yang kita mau, tapi kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya saudara diberkati dengan kebenaran ini, sehingga saudara akan lebih serius, lebih bersemangat, lebih passionate, lebih lagi berapi-api untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. So, siapkan sekarang sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus di tempat Anda masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus. Kami percaya korban tubuhmu, curahan darahmu, membuat kami percaya. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat rotinya dengan iman. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Yaitu kami berdoa setiap sel-sel tubuh kami dijadikan baru dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Dijagai pasukan malaikat. Dimanapun kami berada melangkah tidak jatuh. Tidak celaka bahaya. Segala rancangan orang jahat tidak berkuasa. Bahkan kami tolak roh jahat. Kuasa perdukunan, tuyul, dukun-dukun dihancurkan dalam nama Yesus. Mulut kami diberi kuasa. Tangan kami diberi kuasa. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, pelayanan kami diberkati. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara masing-masing boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya. Saya percaya bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya, menjaminkan kuasanya. Ingat baik, Tuhan yang memberikan perintah bahwa barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia di dalam aku di dalam dia. Maka sakramen ini perintah Tuhan. Bukan perintah pendeta, bukan perintah atau doktrin gereja. Tapi firman Tuhan yang mengajarkan. Demikian pula dengan hal yang minyak urapan. Anda boleh siapkan minyak di tempat Anda masing-masing. Ini bukan perintah saya. Ini bukan perintah gereja, tapi ini perintah Tuhan. Bahwa ketika engkau mendoakan orang sakit dengan menggunakan sakramen minyak, kuasanya, mujizatnya pasti terjadi. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan hadir pasukan malaikat surgawi, jangan jagai kami. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Teteskan juga. Doakan juga bagi keluarga yang bersama-sama dengan saudara. Berdoa juga buat proyek Anda, bisnis Anda diberkati pasti berhasil. Ini bukan bicara tentang mudah-mudahan. Ini bicara kepastian di dalam Tuhan. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena perkataan kita itu bisa menarik berkat atau menarik kutuk. Tapi saya berdoa buat saudara, kata-kata Anda hanya menarik berkat dengan memperkatakan kata-kata ini yang ada di layar monitor saudara. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kalau saudara diberkati dengan siaran ini, so please, bagikan kepada sanak famili, teman, saudara, dimanapun juga. Jadilah berkat, dimanapun Anda berada. Agar sebagaimana saudara mengalami lawatan Tuhan, mereka juga bisa mengalami lawatan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa lain waktu, sampai jumpa pada program I Start With Jesus berikutnya. God bless you. Shalom.